penentuan untuk murai batu setelah mabung supaya gacor itu ketika proses dorong ekor ya teman-teman. Kuncinya di situ ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar murai batu ya teman-teman. Yang akan saya bahas yaitu perawatan murai batu setelah mabung tapi tidak mau gacor. Nah, solusinya seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya gini teman-teman ya. Penentuan untuk murai batu setelah mabung supaya gacor itu ketika proses dorong ekor ya teman-teman. Kuncinya di situ ya teman-teman. Kalau proses dorong ekor itu nutrisinya itu harus tercukupi ya. Jadi harus tercukupi mulai dorong ekor sehingga emosi dan birahinya itu sudah mulai terbentuk di situ gitu ya. Jadi jangan sampai telat gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai setelah selesai mabung dorong ekor sudah selesai baru kita melihat, kok murai batu saya nggak mau gacor ya. Kalau digodain hanya cekrek-cekrek gitu ya, seperti ngelawan tapi nggak bunyi. Nah itu sebenarnya ada beberapa teman kicau mania yang menanyakan itu hal tersebut kepada saya. Jadi sebenarnya perawatan dorong ekor sampai siap lomba itu sudah saya bahas di murai batu mabung ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini ibaratnya akan saya kupas khusus ya. Jadi apa yang harus dilakukan yaitu yang pertama ketika sudah terlanjur selesai selesai mabungnya atau dorong ekornya, langkah yang pertama apa? Yaitu yang pertama misalnya hariannya jangkreknya itu 44 atau 55. Untuk meningkatkan birahi dan emosinya, naikkan 2 ekor ya. Naikkan 2 ekor, terus pantau selama 1 minggu. Seperti itu teman-teman ya. Itu langkah yang pertama. Jadi pantauannya itu 1 minggu setelah kita tambah ya. Misalnya hari Senin kita naikkan 2 ekor, berarti jadi 7 ekor pagi, 7 ekor sore. Nah, itu rutin setiap hari selama 1 minggu. Nah, minggu berikutnya teman-teman pantau itu bagaimana. Kalau belum gacor juga tambah lagi jadi 10 pagi 10 sore. Nah, pantau selama 1 minggu ya, pantau selama 1 minggu gitu teman-teman ya. Nggak ada proses yang instan, nggak ada ya. Kalau pengen sudah berkecimpung di murai batu ya harus sabar, karena kesabaran itu kunci atau tolak ukur kita itu dalam merawat murai batu. Karena murai batu itu perlu kesabaran, nggak bisa gerusa-gerusu kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik, begitu teman-teman ya. Itu dimaksimalkan sampai 15 ya. 15 ekor ya. 15 ekor pagi, 15 ekor sore. Itu kalau belum gacor juga gitu ya. Biasanya di angka 10 itu biasanya sudah gacor ya, teman-teman ya. Kalau sudah gacor, pertahankan ya. Pertahankan settingan tersebut yang dapatnya itu di 10 pagi atau di 15 pagi tadi ya. Misalnya di 10 pagi udah dapat nih, udah gacor. Pertahankan selama 1 bulan
ya. 1 bulan itu dia bagaimana gitu kan. Nah, setelah mainnya enak, ngeluarin isian oke gitu kan, kurangi sedikit demi sedikit, kurangin 2 gitu ya. Tapi nguranginya juga sama seperti yang cara awal tadi, yaitu gimana ya, selama seminggu dikurangin 2 gitu kan, 2 ekor, jadi 8 pagi 8 sore. Tapi usahakan ketika mengurangi jangkrik itu tidak mempengaruhi tingkat gacornya ya. Biasanya tiap hari itu gacor, lalu Dimpun sering ngeluarin isian gitu. Nah, ketika dikurangin, usahakan jangan sampai mengurangi performa dia gitu kan. Usahakan sampai ke titik jangkriknya itu di 5 ya. Itu teman-teman ya. Dikurangin terus sampai 5 gitu ya. Kalau di 5 itu dia sudah gacor tanpa mengurangi performa yang sebelumnya ketika jangkriknya 15, itu berarti sudah bagus ya. Jadi sudah bagus ya, pertahankan di situ. Kalau ternyata sampai jangkriknya itu 15 terus belum gacor juga, nah, langsung dibalikkan ke 5 lagi. Ke 5 lagi, tapi ditambah kroto ya teman-teman. Ditambah kroto. Hasilnya nanti teman-teman lihat reaksinya di 1 minggu sama ya. Misalnya gini, pagi jangkriknya itu 5 pagi 5 sore. Setelah kasih jangkrik dikasih kroto seujung sendok. Jadi nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Seujung sendok. Lakukan selama 1 minggu. Maksudnya dikasih krotonya itu tiap hari ya teman-teman. Dilakukan selama 1 minggu. Gitu teman-teman ya. Jadi ketika terapi tersebut, usahakan mandinya juga dijaga ya teman-teman ya. Mandinya teman-teman juga harus pahami karakternya seperti apa. Apakah dia itu mandinya sehari sekali, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman selain melakukan terapi penambahan dan pengurangan ekstra puding jangkrik, itu teman-teman juga harus menjaga mandinya, harus memahami kemauan dia dalam mandi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman memahami trik ini. Jadi emang ya semua tip-trik itu nggak ada yang instan langsung gacor gitu, nggak ada, kecuali kalau pakai doping, itu beda lagi ya. Kalau ini rawatan harian, rawatan normal ya kan, yang nggak pakai doping. Kalau pakai doping ya beda lagi, kasih cocol doping udah gacor. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman terserah ya, mau yang pakai doping, mau yang alami, yaitu kembali ke teman-teman sekalian ya. Jadi maunya burungnya itu dikasih doping apa enggak, gitu teman-teman ya. Semoga ulasan yang sedikit yang saya tahu ini bisa membantu teman-teman ya. Ini berlaku juga untuk for yang high protein, sama ya, sama. Kalau sudah ketemu pertahankan. Terus kalau bisa dikurangi bertahap, itu intinya ya. Dikurangi bertahap tanpa mengurangi gacor dan faktornya murai batu tersebut. Oke teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman. Semoga teman-teman tuh selalu semangat ya, selalu semangat dalam memelihara murai batu yang teman-teman miliki. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.